untuk mempersingkat waktu, kita panggil narasumber yang kedua, yang sangat luar biasa juga. Beliau selaku digital marketer. Digital marketingnya. Selaku digital marketer di PT Global Trade Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita panggil Bapak Imam Isnaini. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Diki yang sudah membuka di sesi kedua ini. Di sesi kedua ini niat kami bukan untuk menggurui Bapak Ibu yang hadir di sini ya, cuma kita sharing pengalaman di bisnis network marketing ini. Kebetulan dulu kita pernah belajar di salah satu perusahaan yang punya support system yang sangat luar biasa sekali, dan ini akan diterapkan di Citrend Indonesia. Oke, kita akan buka materinya pada malam hari ini. Ini di sini back lagi Mas. Kita permulaan dulu ya. Di sini ada judul yang namanya adalah 7 agenda bisnis. 7 agenda bisnis ini adalah hal-hal yang teman-teman akan lakukan untuk mengembangkan bisnis Citrend ini. Jadi teman-teman akan melakukan ke-7 hal ini untuk biar bisnis teman-teman bisa berkembang. Saya yakin teman-teman pada awalnya join di bisnis multilevel ini sangat kesulitan. Saya harus mulai dari mana kan gitu. Pertanyaannya kita mulai dari mana gitu kan. Oke, next kita akan buka pembahasannya. Lakukan bisnis ini dengan sistem yang benar. Artinya apa? Kalau kita melakukan bisnis network marketing tanpa sistem yang benar, itu seperti lari maraton. Seperti lari yang cepat, tapi kita nanti cepat juga istirahat. Dan dengan sistem yang benar, itu bisnis ini akan berjangka panjang gitu. Jadi di bisnis network marketing harus melakukan bisnis ini dengan sistem yang benar, enggak asal-asalan gitu. Terus perkuat bisnis jaringan Anda dengan 4B di Citrend Academy. 4B ini apa? Yang pertama adalah bangun sikap. Jadi teman-teman harus belajar, saya pun masih perlu belajar terus untuk membangun sikap tentang bisnis ini. Yang kedua adalah bangun pelanggan. Artinya apa? Kalau teman-teman bisa membangun pelanggan, insya Allah RO atau plan apapun mudah untuk dijalankan di bisnis ini. Terus B yang selanjutnya adalah bangun jaringan. Untuk apa? Untuk biar potensi penghasilan yang tadi sempat Mas Ainul sampaikan, biar penghasilannya tanpa batas dengan membangun jaringan yang kokoh. Terus B yang keempat adalah membimbing. Artinya apa? Orang-orang yang teman-teman sponsori gitu kan, jangan langsung dibiarkan, tapi dibina, dibimbing. Jangan dibiasakan. Gitu. Terus selanjutnya lakukan hal-hal sederhana secara terus-menerus. Jadi sistem yang kita terapkan di Citrend ini adalah hal-hal yang sederhana yang teman-teman bisa lakukan, bukan hal-hal yang sangat rumit dan sebagainya, tapi hal-hal yang sangat sederhana. Lakukan duplikasi dengan urutan. Jadi teman-teman lakukan duplikasi ini dengan urutan. Teman-teman belajar dulu. Pada malam hari ini teman-teman belajar, saya pun belajar juga tadi, dan di sini pun kita sama-sama belajar gitu kan. Terus yang kedua adalah melakukan apa yang teman-teman pelajari, kita lakukan. Terus setelah melakukan, teman-teman mengajari ke tim bisnis teman-teman.
Jadi teman-teman mengasih bimbingan ke tim bisnis teman masing-masing. Oke, next. Nah, ini adalah hal yang pertama yang teman-teman harus punyai. Itu adalah kita membangun sebuah impian. Karena apa? Kesuksesan Anda di bisnis ini tergantung dari apakah memiliki impian dan target yang jelas. Jadi teman-teman, saya join Digitrend ini apa sih yang teman-teman inginkan gitu. Terus selalu kembali kepada pertanyaan, mengapa Anda melakukan hal ini? Kenapa teman-teman melakukan bisnis Digitrend ini? Harus mempunyai landasan yang kuat, apa yang dapat menggerakkan teman-teman gitu. Apa tujuan hidup teman-teman itu harus terus digali. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa punya kemauan yang tinggi untuk melakukan di bisnis Digitrend ini. Nah, saya sarankan teman-teman tuliskan 5 hal yang ingin Anda capai dilakukan dalam tahun ini. Mungkin tidak muluk-muluk, mungkin gitu kan, ingin menyekolahkan anak atau mengasih uang jajan yang lebih kepada anak atau membelikan sepeda yang terbaik untuk anak gitu kan. Coba teman-teman tuliskan dan bilang kepada pelatih teman-teman bahwa Pak, misalkan kepada Mas Ainul pelatih teman-teman, Mas Ainul saya kepingin ini, gimana caranya saya bisa mencapai ini. Nah ini teman-teman coba tuliskan, sayangnya kita nggak bisa apa ya kayak pelatihan gitu kan, tapi teman-teman bisa langsung tuliskan nanti, terus sodorkan ke pelatih teman-teman bahwa Pak, tahun ini saya harus misalkan nyaur utang atau memberikan sepeda motor atau apa gitu kan, tuliskan terus kasih ke pelatih teman-teman. Pak, saya mau ini gimana caranya gitu. Gitu ya. Ini harus teman-teman lakukan setiap hari gitu. Oke, next. Ini yang pertama adalah kita membangun impian. Terus yang kedua adalah next. Yang kedua adalah pakai produknya. Pakai produk dan membangun pelanggan. Karena apa? Pemakaian pakailah semua produk yang teman-teman gunakan. Misalkan sabun. Terus terang tadi sempat disinggung oleh Mas Ainul gitu kan, bahwa saya sebetulnya orang yang merasakan banget tentang sabun citronella ini. Karena apa? Dulu saya memakai banyak sekali kok kurang cocok. Setelah pakai citronella, alhamdulillah perkembangan di muka saya lebih cepat gitu merasakannya. Jadi teman-teman pakai supaya apa? Supaya bisa bercerita. Rasakan sendiri pengalaman Anda menggunakan produk, menimbulkan kepercayaan dan antusias. Jadi ketika teman-teman memakai produk itu antusiasnya tinggi sekali gitu. Antusiasnya tinggi untuk menceritakan gitu. Oke, next. Dan ini kita bercerita gitu. Bercerita karena apa? Karena cerita kita itu lebih orang respon daripada citronella mengandung ini dan sebagainya, tidak. Tapi pakai citronella muka bisa kayak gini, terus pakai misalkan Toyalef, alhamdulillah yang tadinya gula darah sekian jadi sekian gitu kan. Itu adalah cerita-cerita yang kita bisa rasakan sendiri ketika kita mengonsumsi produknya. Oke, next. Nah ini bagaimana kita membangun pelanggan gitu kan. Ini ada prosesnya gitu kan, dari orang lain terus mendengar cerita kita. Jadi cerita kita, terus orang lain itu membeli produknya, terus kita servis, terus kita jadikan pelanggan. Artinya apa? Orang yang pembeli sama pelanggan itu hal yang berbeda. Pembeli itu bisa beli, nanti ke depannya bisa beli, bisa enggak. Tapi pelanggan itu jenengan akan menerima telepon atau WA setiap
mungkin setiap minggu atau setiap bulan gitu kan, Mas, saya mau sabunnya lagi dong, atau Mbak, saya mau Toyalef-nya dong gitu. Itu namanya pelanggan. Pelanggan itu kita biarkan aja dia yang order sendiri. Tapi kalau pembeli itu kita yang ngoyo gitu kan. Nah, di sini Anda harus menservis mereka gitu. Nah, caranya gimana nanti kedepannya kita akan mengupas secara dalam bagaimana mengubah pembeli menjadi pelanggan. Dengan apa? Dengan menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan Anda. Jadi tidak serta-merta orang yang beli itu harus diceritani produk terus, enggak, tapi buatlah nyaman ke orang tersebut. Terus punyailah pelanggan, 10 pelanggan, sehingga RO mudah dicapai dan bonus keuntungan langsung terus mengalir. Artinya apa, teman-teman? Buatlah target gitu kan, 10 pelanggan, orang yang rutin beli gitu kan. Terus melayani pelanggan hanya kegiatannya cuma 20%, karena 80% itu kita membangun jaringan, tapi melayani pelanggan itu kita waktunya adalah 20% saja dari bisnis ini. Oke, next. Terus poin yang ketiga adalah daftar nama. Teman-teman harus memiliki daftar nama. Apa itu daftar nama? Daftar nama adalah aset dalam membangun bisnis jaringan. Daftar nama ini adalah nama-nama orang yang teman-teman kenal gitu. Nah, itu ditulis semua. Saya yakin di sini banyak ya teman-temannya ya. Saya yakin kalau dilihat di HP gitu kan, mungkin ada yang 200, ada yang 500, bahkan ada yang 1000 gitu, ribuan gitu kan. Terus apa cukup di HP aja atau harus ditulis? Saya sarankan harus ditulis. Karena apa? Karena memori kita atau otak kita itu sangat sensitif. Kita kaget sedikit lupa, kesandung sedikit lupa gitu kan. Makanya harus ditulis. Dan nanti mungkin pelatih teman-teman akan memberi penilaian, membantu memberi penilaian dari daftar namanya. Apakah dia fleksibel, dinamis, ambisius. Di situ ada penilaian FYA. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar bareng dengan pelatih teman-teman, karena di sini tidak bisa kita gambarkan ya. Nanti ada pemberian FYA untuk biar apa? Biar kita tertarget orang mana yang kita sponsori, yang potensi, kita minta bantuan kepada pelatih kita. Tapi orang-orang yang kelihatannya tidak potensi, bukan kita menyepelekan ya, kurang potensi itu biar kita menjadi latihan biar teman-teman bisa main presentasi gitu. Aplan akan melihat perkembangan daftar nama. Menambah daftar nama adalah pekerjaan dilakukan setiap hari. Terus ingat-ingat teman SMP, teman SMA, teman SD, tuliskan semua gitu. Setiap konsultasi harus membawa daftar nama, buat daftar nama sebanyak mungkin. Karena apa? Ketika teman-teman membuat daftar nama sebanyak mungkin, teman-teman akan lebih enteng secara psikologisnya. Karena di kita cukup mengembangkan 2, dan teman-teman memiliki daftar nama yang banyak. Jadi potensi untuk mencari 2 orang yang serius ini, gitu kan, itu sangat terbuka lebar sekali. Oke, next. Terus ketika daftar nama kita sudah banyak, apakah kita berhenti? Oke, kita akan next ke step berikutnya adalah prospecting. Prospecting ini adalah menambah daftar nama. Menambah daftar nama. Jadi ketika teman-teman itu berada di ATM atau bank gitu kan ngantrinya lama gitu kan. Nah itu, atau pergi ke mana gitu kan, naik bis atau naik kereta gitu kan, biasanya kan di sebelah kita banyak orang. Nah itu teman-teman kenalan saja, itu namanya prospecting, menambah kenalan kita, itu yang namanya prospecting. Prospecting itu di situ bukan teman-teman langsung
hajar bisnisnya bukan, tapi kenalan dulu aja gitu. Biar akrab dulu aja. Jadi misi kita adalah menambah kenalan kita. Oke, next. Kita lanjut ke agenda bisnis yang keempat adalah membuat janji. Membuat janji ini adalah teman-teman orang-orang yang tadi sudah dibuat daftar namanya gitu kan, kita berjanji untuk ketemu atau teman-teman undang ke rumah gitu kan, nanti para upline atau pembimbing akan mempresentasikan bisnis ini. Jadi teman-teman di waktu awal itu sebagai jembatan dulu, mempertemukan dari daftar nama kita ke pelatih kita. Nah, nama-nama yang tadi sudah dinilai, yang nilainya baik itu bagusnya diundang ke rumah, nanti datangkan pelatih teman-teman di situ. Dengan membuka percakapan, melakukan pembicaraan dimulai dari topik sekitar keluarga, jadi nggak usah tegang gitu kan. Kalau ngidul dulu nggak apa-apa, pekerjaan, waktu luang, hobi, dan sebagainya gitu kan. Terus melakukan pendekatan bisnis, bicara kondisi seperti misalkan saya ini kok ekonomi masih menurun dan sebagainya gitu kan. Kayaknya kita perlu deh untuk misalkan menambah tambahan penghasilan. Nah terus gimana caranya? Nanti datang aja ke rumah, nanti saya kenalkan ke teman-teman yang punya bisnis gitu. Usahakan memiliki tempat yang nyaman gitu kan, paling bebas dari gangguan waktu presentasi nantinya. Terus setelah dibuat janji, jangan lupa konfirmasi kembali gitu. Misalkan teman-teman undangnya hari Selasa, misalkan undangnya teman-teman nanti hari Kamis gitu kan, hari Rabu itu sudah dikonfirmasi, jangan lupa ya besok Kamis datang ke tempat saya gitu, atau di tempat yang janjian kita. Ini teman-teman bisa melakukan sebagai jembatan dulu untuk membuat janji dari daftar nama kita ke pelatih kita gitu. Oke, next kita lanjut ke kelima gitu, agenda bisnis kelima yang namanya presentasi. Jadi teman-teman waktu nanti sebagai jembatan di membuat janji itu gitu kan, saya yakin para pelatih itu kan ngomongnya saya yakin itu dan itu gitu. Saya yakin teman-teman 2-3 kali melihat presentasinya Mas Ainul misalkan gitu kan, cuma itu saja gitu kan, saya yakin teman-teman bisa melakukannya sendiri gitu kan. Nah, lakukan presentasi sesering mungkin, baik one on one itu tatap muka 1 lawan 1, misalkan jenengan berkunjung di tempatnya siapa gitu kan, nah itu ngobrol aja tentang itu, namanya one on one, bisnis one on one gitu. Terus maupun home meeting. Home meeting itu misalkan teman-teman undang ke rumah teman-teman, di situ ada 3-5 orang, itu namanya home meeting. Itu minimal 2 kali per pekan. Jarak antara Anda menuju impian Anda adalah dari jumlah presentasi. Semakin banyak presentasi, semakin berkembang juga tim bisnis teman-teman. Dan jangan lupa juga dibimbing gitu kan, maka akan terus berkembang. Prestasi yang banyak akan lebih meringankan beban psikologis Anda terhadap penolakan, karena kadang-kadang penolakan itu hal yang sepele tapi kita batin gitu, batin ngenes gitu, padahal ya nggak apa-apa gitu kan. Dan teman-teman harus punya mindset kayak gini, bahwa kalau kita mindsetnya adalah memanfaatkan orang gitu kan, kita kalau ditolak itu minus. Tapi kalau kita niatnya adalah ingin membantu mereka, misalkan teman-teman ada di daftar nama adalah orang-orang yang punya hutang atau ingin menyekolahkan anaknya gitu kan, kalau niat kita ingin menolak mereka, maka penolakan itu tidak jadi masalah gitu, tergantung dari pola pikir kita gitu. Oke, next. Ini adalah presentasi gitu. Oke, yang kedua adalah kita follow up. Oke, nunggu slide-nya dulu. Follow up. Follow up ini ada 2 teman-teman. Follow up ini adalah kita
menindaklanjuti setelah kita presentasi, dijelaskan gitu kan. Ini ada dua tahapan. Tahapan sebelum jadi member dan setelah jadi member. Kalau sebelum jadi member, itu ada teknik mengupas bawang. Jadi teman-teman kalau memfollow up atau tindak lanjut setelah presentasi gitu kan, itu maksimal itu 2 kali 24 jam. Kalau lebih dari 2 kali 24 jam setelah presentasi, itu ibarat makanan itu sudah nggak anget gitu loh. Sudah nggak anget, nggak enak gitu. Makanya 2 kali 24 jam itu harus ditindaklanjuti atau di follow up. Nah, kalau sebelum bergabung itu ada teknik namanya kupas bawang. Jadi saya yakin prospekan teman-teman itu banyak sekali istilahnya keraguan. Nah, itu harus dikupas bawangnya. Kira-kira apa sih keraguan prospek kita itu harus kita kupas bawang. Karena apa? Banyak sekali orang itu dia mengasih jawaban yang kurang ibaratnya kurang masuk akal. Misalkan gitu kan, wah saya tidak punya uang, banyak sekali nggak kira-kira orang yang kayak gitu. Tapi kalau kita tekniknya adalah misalkan saya tidak punya uang gitu kan, bilang aja gini, kalau saya bisa membuktikan bahwa di bisnis ini kita tidak punya uang pun bisa melakukan, berarti Bapak Ibu join dong gitu. Kalau dia melompat ke alasan lain, berarti itu bukan dari alasan yang sesungguhnya. Makanya kita harus mencari apa sih inti yang dia benar-benar keluhkan gitu, baru kita jawab di situ. Gitu. Setelah dia join gitu kan, ada follow up yang kedua adalah ketika sudah menjadi member. Yang pertama adalah menindaklanjuti dan minta mereka untuk memulai gitu kan. Terus dengan melakukan ibaratnya kasih potensi di bisnis ini. Terus membina persahabatan sambil memulai membangun bisnis. Jadi kita di bisnis ini nggak melalui bisnis tapi bangun hubungan emosionalnya juga. Terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Saya yakin banyak sekali member itu yang masih bingung kan gitu. Teman-teman harus bisa menjawabnya. Terus dapatkan daftar nama yang tertulis. Artinya kita bimbing mereka menulis daftar nama. Terus tawarkan beberapa produk untuk dia pakai gitu kan. Mungkin sabun, entah itu Toyalef gitu kan. Yang penting dia rasakan dulu, supaya apa? Supaya dia bisa bercerita. Terus memperkenalkan alat bantu bisnis gitu kan. Misalkan kayak buku dan sebagainya itu nanti kita akan persiapkan. Terus membuat agenda presentasi dengan mereka. Jadi buatlah home-meeting setelah teman-teman ada orang yang join, buatlah segera home-meeting di tempatnya untuk membantu biar perkembangan bisnisnya bisa berkembang. Oke, next. Ini adalah langkah-langkahnya secara simple. 5 menit pertama kita basa-basi dulu dengan membangun hubungan baik. Terus 5 menit kedua adalah mengajukan pertanyaan kunci. Apakah yang membuat Anda tertarik bergabung di Jitren? Apa gitu kan? Dia join di Jitren itu kepengen apa gitu, harus kita tahu dulu. Dengan menggali impian untuk menemukan alasan, menemukan hot button-nya. Jadi kalau dia sudah memiliki alasan gitu kan, itu dia akan lebih cepat perkembangannya. Terus gali daftar namanya, kita ajari untuk membuat daftar nama. Terus ajarkan juga cara mengundang, bagaimana cara mengundang ke rumahnya gitu. Dan buatlah home meeting, booking home meeting, dan promosikan alat bantu. Ini adalah step-step langkah untuk bagaimana kita menindaklanjuti untuk menjalankan bisnis Jitren. Oke, next.
Oke, ini oke. Ini di yang ketujuh ini karena spesial gitu kan. Karena spesial ini akan disampaikan oleh beliau gitu kan, yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.